Selamat siang, perkenalkan nama saya Elma Komesa dengan NIM 1706080005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung nilai probabilitas menggunakan teorema Bayes, di mana untuk evidence ganda dan hipotesis ganda. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini diberikan penyakit dan gejala pada hidung. Setelah tahu datanya, kita pisahkan tabel data penyakit sendiri. Itu kita memberikan kode penyakitnya. Begitu juga dengan masing-masing gejala. Seperti ini. Setelah itu, ini adalah gejala-gejala yang dialami oleh pasien, yaitu sakit kepala, hidung tersumbat, gatal di sekitar area mata, pembengkakan di sekitar area mata, penurunan kemampuan mencium bau. Nah, dari gejala-gejala ini kita akan menghitung probabilitasnya untuk mengetahui seseorang ini mengalami penyakit apa. Jadi, pertama kita harus tahu dulu nilai probabilitas dari masing-masing gejala juga dan dari penyakitnya. Diberikan nilai seperti yang sudah ditampilkan. Setelah itu, untuk menghitung nilai probabilitasnya, kita menggunakan rumus probabilitas HI, di mana hipotesisnya itu sebanyak HI itu sebanyak penyakitnya, dan evidence itu E1, E2 sampai EM itu adalah gejala yang dialami oleh seseorang tersebut atau pasien tersebut. Selanjutnya kita masuk untuk dalam perhitungannya. Ini probabilitas, menghitung nilai probabilitas gejala yang dialami oleh pasien terhadap penyakit yang pertama, yaitu sinusitis. Dari nilai probabilitas tersebut dari nilai probabilitas yang tadi sudah diketahui, kita masukkan ke dalam rumus dan dikalikan, dijumlahkan, terus dibagi, dan hasilnya gejala yang dialami oleh pasien terhadap penyakit sinusitis adalah nilai probabilitasnya 0,83. Selanjutnya kita ke penyakit yang kedua, dimasukkan nilai probabilitasnya ke dalam rumus. Kita dapat nilai probabilitasnya 0. Terus untuk penyakit yang ketiga didapatkan nilai probabilitasnya 0,17. Selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan, yaitu kesimpulannya menghitung nilai probabilitas yang paling besar di antara nilai probabilitas yang sudah dihitung tadi, di mana untuk penyakit pertama mendapatkan nilai 0,83, penyakit kedua 0,0, penyakit ketiga 0,17. Dari ketiga nilai tersebut dipilihlah nilai yang paling besar, yaitu 0,83. Artinya pasien tersebut mengalami sinusitis. Selanjutnya saya akan menjelaskan kombinasi evidence bias dengan fasiologi. Pertama, misalkan persentase keyakinan pasien merasakan sakit kepala adalah 60%, maka X diketahui sama dengan 50. Terus langkah selanjutnya kita membuat kurva. Ada kurva low, medium, dan high. Nilai X-nya akan berada pada kurva medium dan high. Untuk nilai fungsi keanggotaannya bisa dilihat. Nilai X kurang dari 25 maka akan bernilai 1. Jika X rentang nilai dari 25 sampai 50, maka akan menggunakan rumus 50 kurang X per 25. Itu untuk kurva low.
Untuk medium X berada pada rentang nilai 25-50 menggunakan rumus X kurang 25/50 dan akan bernilai 1 jika bernilai X atau 50. Dan nilai X berada pada rentang 50-75 akan menggunakan rumus 75 kurang X per 25. Untuk kurva height, nilai X antara 50-75 akan menggunakan rumus X kurang 50 per 25. Dan nilai X lebih dari 75 maka nilainya bernilai 1. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan nilai fungsi keanggotaan untuk persentase keyakinan pasien merasakan sakit kepala, yaitu 55%. 55 itu termasuk dalam himpunan medium dan high. Kita pertama menghitung nilai untuk mediumnya. Mu 55 sama dengan 75 kurang 55 per 25 akan menghasilkan 0,8. Dan untuk high, mu 55 sama dengan 55 kurang 50 per 25 akan menghasilkan 0,2. Selanjutnya masuk dalam perhitungan bias dengan rumus probabilitas hipotesis evidence sama dengan probabilitas evidence terhadap hipotesis dikalikan probabilitas hipotesis dibagi dengan probabilitas evidence. Yang pertama kita menghitung probabilitas hipotesis evidence untuk medium sama dengan 0,8 dikali 0,3 dibagi 0,5. 0,3 dan 0,5 itu nilainya kita tentukan sendiri. Probabilitas hipotesis evidence medium akan menghasilkan 0,48. Selanjutnya kita menghitung untuk probabilitas hipotesis evidence high sama dengan 0,2 dikali 0,3 per 0,5 akan menghasilkan 0,12. Sekian dan terima kasih.